Oke ya. Jadi kita mulai di pembahasan tentang NPWP dan nanti ke SPT masa, dan juga di pertemuan ini nanti kita akan lanjutkan sampai di ya pemeriksaan ya. Sampai di mana teman-teman? Sampai di pemeriksaan yang ini ya. Oke. Next. Aduh, sebentar. Microsoft-nya rusak. Lagi error PowerPoint-nya. Aduh. Ntar ya teman-teman ya. Ulang lagi. Mana tadi? Sebentar ya. Ada yang error nih. Oke, sorry ya. Kita share ulang lagi. Nah, ini ya. Jadi pointer kayak sudah ya. Nah, ini ya harus teman-teman pahami ya. Ini penting sekali ya, dan ini sudah sering saya jelaskan. Jadi teman-teman harus bedakan ya pengertian wajib pajak ya, pengertian wajib pajak secara umum ya, dan pengertian wajib pajak secara khusus ya. Jadi kalau kita bicara wajib pajak dalam konteks NPWP ya, dalam konteks NPWP ya teman-teman, yang ada di Undang-Undang KUP ya, nah, itu sebenarnya adalah konteks NPWP dalam pengertian luas ya, dalam pengertian luas. Mengapa saya katakan dalam pengertian luas? Karena yang dimaksud dengan NPWP tidak hanya terkait dengan orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya. Tapi kalau kita bicara tentang NPWP dalam konteks KUP, itu juga ya, itu juga termasuk di dalamnya adalah ya pemotong pajak ya, pemotong dan pemungut ya, tidak hanya pembayar pajak. Nah, tapi memang kalau dalam konteks pajak penghasilan ya, yang disebut dengan wajib pajak ya, yang disebut dengan wajib pajak adalah orang yang ya membayar pajak ya. Tapi dalam konteks KUP ya, NPWP itu lebih luas lagi ya, tidak hanya pembayar pajak ya, tapi juga pemotong dan pemungut ya. Misalnya siapa pemotong dan pemungut ini ya, pemotong dan pemungut ini misalnya adalah bendahara ya, bendahara gaji ya, bendahara gaji ya, atau badan ya, perusahaan ya, yang dia memberikan penghasilan ya kepada wajib pajak ya, memberikan penghasilan kepada orang lah gitu ya, kepada orang, kepada penerima penghasilan ya. Nah, dia diwajib untuk melakukan ya pemotongan atau pemungutan yang disebut dengan withholding ya, withholding system ya, withholding system. Itu ya teman-teman ya. Jadi konteks NPWP ini memang luas ya, jadinya tidak hanya kaitannya nanti dengan pembayaran pajak, tapi juga pemotongan dan pemungutan, meliputi orang pribadi ya, dan meliputi badan ya. Itu ya teman-teman ya. Apa itu orang pribadi ya? Nanti kita jelaskan ya. Di orang pribadi itu ya adalah ya orang ya dalam pengertian natur person ya. Kalau di undang-undang di konsep hukum perdata kita mengenal natur person ya. Karena nanti selain natur person ya, persun sebenarnya bacanya persun ya, bahasa Belanda ya, natur person. O-nya 2 ya. Suara saya jelas ya? Person ya, natur person ya. Ini dijelaskan misalnya oleh siapa saya lupa ya. Nanti tinggal intinya itu adalah orang ya, orang yang memiliki jiwa lah gitu ya, memiliki tubuh, jiwa, ya darah gitu ya. Jadi orang ya, natur person ya. Nah, nanti ada padanannya ya, atau apa namanya? Bentuk orang yang lain ya, yang disebut dengan badan ya. Kalau dalam hukum itu disebut dengan badan hukum, tapi di dalam konteks pajak memang tidak dikatakan badan hukum, tapi badan saja gitu ya. Memang ini ada, teman-teman harus jeli ya, ada irisan ya antara pengertian badan di dalam hukum pajak dengan pengertian badan hukum ya di dalam
ilmu hukum ya, khususnya hukum perdata ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin PR dari saya lah ini ya. PR coba teman-teman kalau bisa ya selidiki ya, teliti riset kecil-kecilan apa sih bedanya badan yang dimaksud di dalam undang-undang perpajakan dengan badan hukum yang dimaksud di dalam hukum hukum perusahaan ya, atau hukum perdata gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau meriset ya, itu bagus sekali. Jadi intinya sih kalau kita bicara subjek ya, jadi nanti bedakan antara subjek pajak dengan wajib pajak ya. Karena tidak semua subjek pajak itu menjadi wajib pajak ya. Tidak semua subjek pajak menjadi wajib pajak. Kapan dia menjadi wajib pajak? Nah, kapan dia menjadi wajib pajak? Apabila sudah timbul kewajiban pajak objektif ya, sudah ada syarat objektifnya ya. Misalnya untuk orang pribadi ya, dia itu sejak memiliki penghasilan tentunya ya, di atas penghasilan tidak kena pajak ya, itu teman-teman ya. Baru dia menjadi wajib pajak ya. Nah, tapi secara umum ya, untuk yang disebut sebagai subjek pajak itu sebenarnya ada dua ya. Sebenarnya ada dua. Disebut dengan subjek pajak asli lah gitu ya. Atau subjek pajak inti ya, inti asli ya. Nah, tapi nanti teman-teman harus paham, ada yang namanya subjek pajak pengganti ya, subjek pajak pengganti. Mengapa disebut subjek pajak pengganti? Karena sebenarnya subjek pajak itu tidak ada ya, tapi kemudian diada-adakan, bukan diada-adakan ya, diwujudkan ya oleh hukum pajak tentunya, oleh KUP, Undang-Undang KUP, sehingga menjadi ada ya untuk ya menggantikan ataupun untuk diperlakukan sebagaimana subjek pajak ya. Mungkin maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, misalnya contohnya ini ya. Jadi ini subjek pajak pengganti ya, warisan misalnya ya. Warisan yang belum terbagi. Ini menjadi pertanyaan. Kenapa kok warisan menjadi subjek gitu kan? Warisan ini kan benda ya, aset ya kan? Rumah, ya, mobil, ya, toko, saham. Kok dia menjadi subjek? Karena kan definisi subjek ini harusnya orang ya. Tapi dia menjadi objek, menjadi subjek, walaupun kenapa? Karena dia menggantikan ya, sini ya, menggantikan yang berhak. Maksudnya siapa? Maksudnya ini orang pribadi yang sudah meninggal ya. Karena ketika orang pribadi itu sudah meninggal, secara hukum ya, baik itu hukum pajak ya maupun hukum yang secara umum, hak dan kewajibannya kan selesai ya. Begitu hukum pidana, misalnya di dalam hukum pidana orang yang sudah meninggal kan tidak dapat diproses ya, tidak dapat ditersangkakan ya. Makanya kalau ada ya orang meninggal dijadikan tersangka, wah itu luar biasa itu ya. Itu sebuah ya penyimpangan yang luar biasa dalam ilmu hukum ya, itu harus belajar lagi, kuliah lagi ya, penegak hukum yang model seperti itu. Ya, karena memang kalau sudah meninggal ya dia tidak bisa lagi dipidana gitu ya. Nah, begitu juga dalam hukum pajak. Tapi ada tapinya. Hukum pajak mengadakan suatu subjek pajak ya. Subjek pajak baru yang disebut dengan warisan yang belum terbagi. Kenapa? Karena ya terhadap warisan yang belum terbagi ini masih ada hak-hak ya maupun kewajiban ya yang belum terselesaikan. Sehingga apa misalnya tadi mobil ya, mobilnya ini ada pajaknya tentunya ya. Tentunya ada pajaknya ya. Baik itu pajak daerah ya, misalnya bea balik pajak kendaraan bermotor ya, PKB, maupun nanti ketika dia disewakan dia akan menimbulkan yang namanya pajak atas penghasilan ya. Kalau penghasilan atas sewa benda bergerak itu terkena ya PPH ya, pajak penghasilan ya. Ketika dia bertransaksi dengan badan ya ataupun orang yang memang badan ya yang memungut pajak, maka atas penghasilan sewa itu dipotong dengan PPH ya, PPH pasal 23 kalau untuk mobil ya. Ngantuk ini ya, Insya Allah.
Yang ngomong aja ngantuk ya, apalagi yang denger ini. Gimana nih yang lain? Semangat, Pak. Semangat ya. Ngantuk banget nih ya. Aman, Pak. Dengerin aja dulu ya, ntar kalau ada yang tanya-tanya aja ya. Jadi kembali ke masalah warisan ini. Jadi warisan itu ya yang belum terbagi itu, kenapa dia masih menjadi subjek pajak? Ya, karena memang ada ya potensi pajak yang harus dibayar ya. Itu ya teman-teman ya. Makanya timbul yang namanya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai subjek pajak ya, sebagai subjek pajak. Disebut dengan subjek pajak pengganti ya. Jadi disebut sebagai apa? Subjek pajak pengganti. Nah, kemudian ada yang namanya bentuk usaha tetap ya. Ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar di perpajakan internasional. Jadi teman-teman sudah punya lah konsep tentang bentuk usaha tetap. Ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Mungkin saya refresh sedikit. Apa sih bentuk usaha tetap itu ya? Sebenarnya bentuk usaha tetap ini ya, dia bukan subjek pajak dalam negeri ya. Dia masuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Jadi ketika kita kelompokkan ya, dia ini masuk ke dalam subjek pajak luar negeri, SPLN ya, SPLN. Ini jelek banget tulisannya. P ini ya maksudnya. SPLN ya, teman-teman. Nah, kenapa subjek pajak luar negeri kemudian bisa menjadi subjek pajak dalam negeri? Nah, jadi ceritanya gini, dia ini subjek pajak luar negeri ya. Misalnya taruhlah biar gampang kita sebut namanya Didier Drogba ya, Didier Drogba. Oh, kenal kan Didier Drogba ya. Atau Armen Foster, bukan ya, kalau Armen Foster subjek pajak dalam negeri ya. Didier Drogba lah ya kan, Didier Drogba. Ya, Didier Drogba ini orang luar negeri kan, Pantai Gading ya dia ya, Pantai Gading. Main bola dia ya, main bola di Chelsea ya. Chelsea pemain sekarang? Dulu sih seingat saya Chelsea, saya udah lama nggak nonton bola. Saya ingatnya Chelsea doang juga, Pak. Iya, sejak jadi dosen nggak sempet lagi nonton bola nih. Ngurusin pajak terus. Nah, dia kan main di Chelsea ya, di luar negeri lah. Nah, tapi suatu saat si Didier Drogba ini membuka toko di Indonesia ya, namanya Drogba namanya ya. Apa namanya tokonya, ada kan di daerah Taman Puring, bagaimana Taman Puring. Drogba apa namanya ya? Drogba fans apa gitu ya. Drogba fans lah. Nah, itu jual pernik-pernik ya, baju-baju ya, foto-foto ya, apa segala macam ya tentang Drogba ya. Nah, maka untuk memajaki Didier Drogba ini karena dia subjek pajak luar negeri ya, tidak mungkin kan, tidak mungkin. Maka secara hukum pajak nanti si Didier Drogba ini harus membuat yang namanya bentuk usaha tetap ya, mendaftarkan dirinya di Indonesia, memiliki NPWP tapi statusnya tetap subjek pajak luar negeri. Itu ya teman-teman ya. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Jadi bentuk usaha tetap ini nanti disamakan dengan subjek pajak badan ya. Jadi perlakuan perpajakannya sama dengan badan. Artinya tarifnya sama ya. Mengikuti tarif pajak badan, kemudian pelaporannya juga membuat SPT tahunan badan ya, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya sama ya, yaitu memungut pajak ketika melakukan transaksi-transaksi yang memang harus dipungut pajak ya, misalnya melakukan pembayaran kepada karyawan ya, pembayaran itu harus dipotong ya istilahnya ya. Kalau pembayaran itu dipotong PPh pasal 21 ya teman-teman ya. Atau melakukan pembayaran jasa ya. Dia harus memungut PPh pasal 23 ya. Atau dia melakukan pembayaran ke luar negeri ya. Atas pembayaran jasa ya, pembayaran dividen ya, pembayaran bunga ya, royalti ya, masuk juga pembayaran atas bunga, royalti, sewa ya, juga pembayaran sewa, ya kan? Dia harus memotong yang namanya pajak penghasilan
dalam negeri, yaitu pajak penghasilan istilah PPh pasal 26. Nanti kita perjelas lagi ya mengenai apa itu 21, apa PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, banyak banget ya. PPh 28, PPh 29 ya, teman-teman dari sekarang sih udah sering dengar ya, tapi nanti kita akan masuk di pelajaran PPh mungkin di pertemuan keberapa ya? Teman 10 kali ya. Kita nanti akan fokus di situ, tapi ya sekarang udah tahu ada 21. PPh 21 itu PPh untuk karyawan ya, karyawan ataupun penerima penghasilan dalam bentuk kegiatan ya, dia akan dipotong PPh 21. Itu teman-teman ya. Saya kira itu nanti teman-teman bisa lihat di modul ya, modul sudah ada ya. Nanti saya buka modulnya deh. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, bedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Pak, kenapa penting, Pak? Ini kan gampang bedainnya, Pak. Kalau orang luar negeri kan bule ya, matanya biru gitu ya. Ya kan, hidungnya mancung ya. Kalau dalam negeri kan biasanya agak-agak ya, eksotis gitu ya. Maksudnya bukan itu ya. Bukan membedakan dari segi fisiknya, tapi dari segi perlakuan pajaknya ya, teman-teman ya. Jadi belum tentu loh yang matanya biru gitu kan, hidungnya mancung ya, rambutnya bule itu subjek pajak luar negeri, belum tentu ya. Karena nanti yang menentukan tuh bukan ciri-ciri fisiknya, tapi yang menentukan nanti persyaratan ketentuan yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 2. Ya, catat ya teman-teman. Apa tuh syaratnya untuk membedakan kemana dia SPDN dan SPLN? Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia syaratnya ya teman-teman. Jadi ini ya yang menentukan ya. A, B, C ya, A, B, C, D ya. Bukan tadi, bukan rambut pirang, mata biru ya, hidung mancung. Jadi kalau dia dikatakan wajib pajak dalam negeri ya. Oh, sorry. Bukan ini, guys. Jadi ini ya, jadi yang membedakan wajib pajak luar negeri dengan dalam negeri itu ini ya. Tempat tinggal ya, atau tempat kedudukan ini. Sebentar. Nah, ya. Oh, nggak ada di sini ya. Bentar ya. Ini saya tulis aja ya. Jadi intinya sih ini ya, intinya sih apa sih yang membedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri? Kalau orang pribadi ya, OP ya, singkatan OP ya. Itu teman-teman harus lihat dari ya pertama ya yang disebut dengan time test ya, time test. Jadi dilihat dia berapa lama ya, berapa lama tinggal di suatu negara ya. Itu berdasarkan undang-undang ya, undang-undang KUP ya, 183 hari ya. Jadi kalau dia sebenarnya sudah lewat dari 183 hari, dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu untuk orang pribadi ya teman-teman ya. Untuk siapa? Orang pribadi ya. Untuk orang tadi ya. Didi Drogba gitu misalnya tadi. Didi Drogba kalau dia ke Indonesia lebih dari 183 hari ya, 6 bulan, ya dia jadi subjek pajak dalam negeri ya. Harus bikin NPWP di pelaporan pajaknya di Indonesia. Tapi kalau kurang dari 183 hari ya selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun ya, dalam 1 tahun dia tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Intinya sih itu ya kalau untuk wajib pajak untuk orang pribadi. Atau dia berencana ya, ya akan tinggal. Jadi walaupun dia belum 183 hari, tapi dia sudah rencana mau tinggal menetap di Indonesia. Nah, pada saat dia pada saat dia memasuki Indonesia, ya dia sudah dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Di mana taunya dia berencana akan tinggal di Indonesia, misalnya dari ya visanya dari dia sudah mengurus ya kitas ya, kartu identitas terbatas ya, kitas punya yang buat orang-orang asing yang tinggal ya menetap di Indonesia. Kemudian juga misalnya dia sudah sewa apartemen ya selama setahun 2 tahun, itu kan sudah mengindikasikan ya. Atau dari kontrak perjanjian kerja ya, dia ada kontrak perjanjian kerja ya teman-teman selama misalnya setahun ya atau 8 bulan ya, sudah lebih dari 6 bulan ya, lebih dari 183 hari. Nah itu ya.
Itu sih bisa lihat di modul ya, emang di sini nggak kelihatan. Ini cuma gambar-gambar aja di slide ini, tapi teman-teman bisa lihat di modul untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian apa yang membedakan perlakuannya antara subjek pajak? Makanya sangat penting ya, sangat penting dibedakan klasifikasinya atau status luar negeri atau dalam negerinya, karena nanti akan sangat berbeda perlakuan perpajakannya. Ya, teman-teman ya. Untuk wajib pajak dalam negeri ya, dia kita lihat di sini ya. Tadi di Drogba tadi ya. Kalau dia sudah lewat 183 hari, dia menjadi wajib pajak dalam negeri, maka seluruh penghasilannya akan dikenai pajak ya, baik penghasilan yang berada dari Indonesia maupun penghasilan yang di luar Indonesia, yang disebut dengan worldwide income ya, worldwide income ya. Worldwide income, saya nggak bawa pen tablet nih, jadi pakai ini nulisnya jelek. Worldwide income ya. Nah, jadi konsep worldwide income ini adalah memandang suatu penghasilan itu adalah berasal dari semua ya, berasal dari seluruh ya sumber ya, baik yang bersumber di dalam negeri maupun yang bersumber di luar negeri. Itu ya, beda dengan wajib pajak luar negeri. Walaupun tadi di Drogba tadi belum menjadi wajib pajak dalam negeri, tapi dia tetap dipajaki ya. Cara memajakinya bagaimana? Kalau dia mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia, ya, dia dikenai pajak ya. Tapi yang dikenakan hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja ya. Tentunya penghasilan di negaranya atau di luar Indonesia sudah di luar yurisdiksi Indonesia ya. Indonesia tidak memiliki ya kewenangan ya dan kemampuan untuk memajaki. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Cara penghitung pajaknya, caranya berbeda ya. Kalau wajib pajak dalam negeri, cara menghitungnya dari penghasilan neto ya. Jadi DPP-nya ya, istilahnya DPP ya. Dasar pengenaan pajaknya dari penghasilan neto. Jadi dicari dulu netonya ya, penghasilan bersihnya ya. Jadi dikurangi dengan biaya-biaya untuk orang pribadi ya, biaya jabatan atau biaya untuk menghasilkan 3M ya. Menghasilkan, memelihara, dan menagih ya. Jadi biayanya itu hanya 3M aja. Kalau di luar itu nggak bisa ya. Misalnya kalau biaya yang tidak terkait ya, misalnya memberikan uang ke orang tua ya, atau perusahaan ya memberikan uang ke pemegang saham ya. Nah, itu tidak bisa ya. Sumbangan bisa ya, tapi sumbangan ini terbatas ya, dibatasi sumbangan dalam hal keagamaan ya, atau dalam hal bencana nasional ya. Nanti teman-teman bisa lihat di pasal 9 ya. 9 kalau tidak pasal 9 ya, 99 pasal 6 itu tentang penghasilan biaya-biaya yang yang diperkenankan ya, yang diizinkan untuk dibiayakan. Jadi sebagai pengurang penghasilan neto ya. Lihat teman-teman ya. Nah, beda dengan wajib pajak luar negeri ya, di Drogba tadi. Kalau dia dipajaki di Indonesia dengan menggunakan asas sumber ya. Asas sumber itu artinya sumber penghasilan yang ada di Indonesia dipajaki. Cara menghitungnya ya atau DPP-nya ya, dasar pengenaan pajaknya itu dari penghasilan bruto ya. Jadi penghasilan kotor ya, dari besarnya pembayaran ya yang diterima, itu langsung nanti dikalikan tarif di pasal 26 ya. Jadi menggunakan tarif pasal 26 ya, pasal 26 Undang-Undang PPH. Macam-macam tarifnya ya, ada yang 20%, ada yang 15% ya, tergantung jenisnya ya. Tapi rata-rata 20. Kalau terkait dengan pembayaran bunga ya, pembayaran dividen ya, pembayaran atas passive income itu tarifnya 20% ya. Tapi untuk perusahaan asuransi ya di pasal 26 ayat 1 kalau nggak salah itu tarifnya cuma nggak sampai 20% ya. Kalau nggak salah 2% apa berapa ya. Nanti itu sih bisa dilihat di modul lah ya, saya juga lupa. Jadi tarifnya ini ya. Tarifnya tarif pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri dikenai tarif pajak sepadan ya.
Kalau untuk wajib pajak dalam negeri, dia kena tarif umum. Tarif umum itu adanya di pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang PPH ya. Untuk orang pribadi ya. Atau untuk badan itu tarifnya pasal berapa sih lupa ya. Pasal 28 kalau salah. Itu tarifnya sekarang tahun 2020 22% ya. 22%, nanti tahun depan 2022 turun lagi jadi 20% ya. Kemudian yang paling membedakan apa sih wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri ini? Sebenarnya ini yang paling membedakan ya, kewajiban menyampaikan SPT ya. Untuk wajib pajak dalam negeri dia wajib menyampaikan SPT. Untuk wajib pajak luar negeri dia tidak wajib ya. Tidak wajib menyampaikan SPT. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu. Jadi kesimpulannya ini, jadi kalau kita sudah terpenuhi ya syaratnya sebagai subjek pajak ya. Kemudian juga secara objek ya juga sudah terpenuhi, artinya kita memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya. Maka kita wajib memiliki NPWP ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada selain NPWP, kita juga harus tahu yang namanya kewajiban melaporkan usaha. Ya, kewajiban melaporkan usaha. Ini untuk pengusaha ya teman-teman ya. Untuk pengusaha. Jadi yang sekarang jadi pengusaha atau berencana menjadi pengusaha harus siap-siap melaporkan kegiatan usahanya. Ini dasarnya apa? Dasarnya Undang-Undang PPN ya. Undang-Undang PPN. Untuk apa dia melaporkan usahanya? Nanti untuk dikukuhkan ya. Istilahnya dikukuhkan ya. Dikukuhkan sebagai apa? Sebagai pengusaha kena pajak ya atau PKP ya. PKP. Syaratnya apa? Ya. Syaratnya apabila omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar per tahun ya. Jadi kalau masih di bawah itu dia tidak wajib melaporkan kegiatannya. Tapi kalau sudah di atas 4,8 M dalam 1 tahun ya, dia melaporkan ya. Apa yang dilaporkan ya? Yang dilaporkan ini ya tempat tinggalnya, tempat kedudukan dan tempat kegiatan usahanya. Wajib melaporkan usahanya pada kantor pajak ya yang meliputi ya. Jadi jadi ini kalau di tempat tinggalnya dia melaporkan ya, di tempat kedudukan ya maksudnya tempat kedudukan dari bisnisnya itu ya. Misalnya tokonya ada di Cempaka Mas ya kan, dia lapor di KPP Cempaka Mas ya. Tapi dia tinggalnya di Bekasi, ya lapor juga di Bekasi. Dia lapor ya di Bekasi bahwa saya punya ya. Jadi ada ini nanti ya. Apa namanya linknya ya. Atau ternyata dia juga selain kantornya di Cempaka Mas ya. Oh, tempat kegiatan usahanya ya, gudangnya, tokonya ada juga di misalnya di Banten ya, di ya Tangerang ya. Nah, lapor juga di Tangerang. Pokoknya intinya 3 tempat ini dia harus lapor ya. Tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat dilakukannya usaha. Nanti NPWP-nya banyak mengubah. Enggak, NPWP-nya 1 ya. NPWP 1, PKP-nya juga 1, tapi nanti dikasih istilahnya itu cabang lah gitu ya. Jadi nanti digit terakhirnya aja itu yang beda ya. Tapi digit kan nanti kita lihat digit-digitnya ya. Ya teman-teman ya. Oh ini syarat-syaratnya ya, syarat-syarat pendaftaran. Silakan teman-teman baca aja ya. Ini mau yang iya. Ini baca aja ya. Caranya gimana ngurusnya? Ini ada siklusnya, silahkan. Apalagi ya? Oh, ini pasang AC kali ya. Sini. Waduh, udah mau jam 2 ya teman-teman ya. Ini saya cepetin aja ya, NPWP kayaknya gitu-gitu aja sih. Nah yang penting-penting ini teman-teman ya. Bagaimana untuk wanita kawin yang memiliki penghasilan? Apakah dia harus membuat NPWP ataukah harus tergabung dengan suaminya? Secara konsep ya, secara konsep PPH ya, dan NPWP menganut yang namanya sistem keluarga ya.
marriage apa namanya istilahnya sistem keluarga lah gitu ya. Sehingga antara suami dengan istri harusnya NPWP-nya menjadi satu ya. Itu ya sebenarnya yang diinginkan oleh undang-undang perpajakan, tapi dimungkinkan ya teman-teman ya untuk terpisah apabila memilih untuk terpisah ya, bukan orangnya yang berpisah ya, tapi NPWP-nya. Orangnya tetap dong ya. Tetap bersatu ya. Tapi NPWP-nya aja yang dipisah. Boleh ya? Gak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya sih opsi ya terserah ya nanti ya. Memang dimaksudkan oleh undang-undang agar menjadi satu ya, yaitu penghasilan istri dengan suami digabung, NPWP istri dengan suami juga digabung ya. Nah, tapi kalau memang masing-masing sudah punya NPWP ya sebelum nikah, dan biasanya gitu kan, kecuali nikahnya di bawah umur gitu ya. Biasanya kan nikah udah umur 20 ya. Masing-masing udah punya NPWP baru nikah. Nah, sebenarnya sih harusnya digabung ya. Tapi bisa di sini ya digabung ya. Tadi kan digabung harus ya. Jadi NPWP istrinya dihapus, dia pakai NPWP suaminya ya. Nah, tapi di sini bila memilih hak dan kewajiban perpajakan terpisah juga boleh ya. Juga boleh. Nanti statusnya MT ya, MT ya, memilih terpisah ya, memilih terpisah. Tapi bukan orang yang terpisah ya. Atau memang benar-benar pisah juga ada ya, yaitu menggunakan perjanjian ataupun keputusan hakim tentang perjanjian pisah harta ya. Itu ya teman-teman ya. Bagaimana untuk anak yang belum dewasa? Nah, untuk anak yang belum dewasa ini ya, dia ikut dengan orang tuanya ya. Ayahnya ya, jadi karena ayahnya ya. Kecuali putusan pengadilan mengatakan ke ibunya. Jadi kalau belum ada putusan pengadilan menyatakan ibu, secara default tuh ke ayahnya ya. Karena kita menganut sistem patrialisme, sistem ke bapak lah gitu ya. Dasarnya apa undang-undang PPH ya. Kemudian dikatakan belum dewasa tuh apabila belum berumur 18 tahun. Kalau sudah umur 18 tahun dia sudah dewasa, dia berpisah ya kewajiban perpajakannya dengan orang tuanya, atau dia sudah pernah menikah ya, walaupun di bawah 18 tahun tapi sudah nikah dia dianggap dewasa ya. Nah, ini menjadi permasalahannya menjadi masalah. Ini kemarin ditanyain sama teman-teman di saya ya, di kantor saya di Bea Cukai. Itu gimana Pak kalau kita ngirim barang nggak punya NPWP, pakai NPWP orang tua, nah, biar nggak kena PPH yang 7,5% ya. Karena kan kalau pakai NPWP, kok 7,5? Enggak, sorry. Kalau pakai NPWP dia kena tarif yang biasa ya. Tapi kalau nggak punya NPWP, tarifnya ditambahin jadi 100% kalau nggak salah ya. Intinya lebih tinggi lah. Ini lebih tinggi. Apakah kalau seorang anak ngirim barang bisa pakai NPWP suaminya? Bisa ya, karena kan secara konsep NPWP itu tadi ya, memandang keluarga sebagai satu entitas. Begitu juga wanita ya, wanita yang belum kawin, wanita yang sudah kawin, maka dia bisa pakai NPWP suaminya. Tapi harus diingat ya, anak ini yang belum dewasa ya. Kalau anaknya sudah dewasa ya dia tidak bisa ya. Jadi anaknya udah umur 20 tahun masih pakai NPWP bapaknya, itu nggak bisa ya. Ya harus bikin lagi NPWP sendiri. Ya teman-teman ya. Warisan tadi sudah saya jelaskan ya. Intinya adalah orang yang meninggal ya. Ahlul mayit gitu ya. Ahlul mayit ini ya. Ahlul mayit. Dia sudah meninggal, maka ya warisan yang belum terbagi ya itu dianggap sebagai subjek pajak ya, menggantikan satu kesatuan yang berhak. Maka dalam hal ini NPWP orang pribadi yang meninggal tersebut masih dipakai ya, masih dipakai. Belum mati NPWP-nya ya. Orangnya aja yang meninggal ya, NPWP-nya masih hidup. Nah, kemudian bagaimana nanti pengurusan perpajakannya? Tentunya tidak mungkin mayitnya itu ya bangkit dari kubur ngurus SPT ya. Maka untuk kewajiban perpajakannya ngurus SPT ya, bayar pajak ya.
atau yang lain-lain, ngurus pengembalian juga bisa ya. Nah, selama SPT-nya masih hidup, maka diwakili oleh ahli warisnya ya, atau pelaksana wasiat atau pengurus harta peninggalan. Ya teman-teman ya, ini lama saya jelasinnya ya. Nah kembali ke masalah ini yang sangat penting sekali dalam hukum pajak ini, kaitannya nanti dengan perpajakan internasional yang kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Bagaimana tipe NPWP ya atas jenis kegiatan ya yang bersifat inbound investment ya, inbound investment. Artinya ada investasi masuk ya. Kita harus lihat dulu ya jenis kegiatannya. Apakah dia hanya bersifat yang disebut dengan tadi bentuk usaha tetap ya, bentuk usaha tetap artinya dia tidak mendirikan perusahaan di Indonesia, bentuk investasinya tidak sampai mendirikan entitas baru ya. Maka di sini kita lihat tipe NPWP-nya menggunakan NPWP BUT ya, sama-sama dapat NPWP ya. Tapi NPWP-nya NPWP BUT ya. Maka di sini. Makanya gampangnya gimana? Branch lah gitu ya, branch ya atau apa? Cabang perusahaan asing ya. Maka dia menggunakan NPWP BUT. Tapi kalau dia ya mendirikan ya perusahaan baru ya, anak perusahaan ya, subsidiary company di Indonesia, maka di sini dia menjadi subjek pajak dalam negeri ya. Namanya PT ya. Nanti dia bikin PT di sini ya. PT ya, PT apa gitu ya. PT Mulyadi misalnya ya. Ada Mulyadi udah ada belum nih? Wah, nggak ada dia. Ini ada yang baru ya, Hera ya. Hera Setiani ya. Ada orangnya enggak nih? Gitu ya. Ada yang ditanyakan ya? Jadi itu teman-teman harus bisa bedain ya antara apa tadi teman-teman? Perlakuan terhadap kegiatan investasi investasi luar negeri ya. Arus investasi dari luar negeri dalam bentuk pendirian badan usaha dan dalam bentuk yang disebut dengan kegiatan cabang ya, atau branch office bisa juga cabang itu dalam bentuk perwakilan ya, representative office. Tapi tidak semua perwakilan itu menjadi BUT ya. Selama dia tidak melakukan kegiatan usaha, maka dia tidak menjadi BUT ya. Karena banyak ya perwakilan dagang yang ada di Indonesia, dia tidak perlu menjadi BUT karena dia tidak melakukan kegiatan dagang ya. Dia hanya mencari pesanan ya, dia hanya memamerkan barang ya. Memamerkan sih masuk ya. Nanti kita lihat ya. Misalnya dia hanya sebagai misalnya ini ya, perwakilan maskapai kapal ya, kapal laut ya, kapal pelayaran ya, agen pelayaran lah. Nah, dia kan di Indonesia ini hanya mengurusi misalnya terkait dengan logistik ya, logistik ABK-nya ya, kaitannya nanti dengan pembayaran terhadap ya untuk melayani ABK ya, personil kapal. Jadi dia tidak melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, maka itu tidak perlu sebenarnya. Tapi memang kadang-kadang ini menjadi dispute juga ya teman-teman ya. Saya kira itu. Nah kemudian yang perlu teman-teman ketahui ini sangat penting sekali ya. Baik NPWP maupun PKP itu karena dia merupakan kewajiban yang melekat berdasarkan ajaran material, sehingga ketika dia tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, maka akan ada yang namanya jabatan ya, yang namanya tindakan jabatan dalam bentuk ya penerbitan NPWP ataupun pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, tapi konsekuensinya ya apabila dilakukan tindakan jabatan ini, kita harus lihat di sini ada konsekuensi, yaitu ya ditarik mundur selama 5 tahun ya. Ditarik mundur apanya ya? Nah,
ya. Kewajiban perpajakannya ya. Kewajiban perpajakannya akan ditarik mundur ya paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau dikukuhkannya jabatan ya. Jadi pemenuhan kewajiban perpajakannya misalnya ya ini memang yang ngeri-ngeri sedap ini ya, terutama nanti kalau yang kaitannya dengan PPN ya. Pengusaha kena pajak misalnya tahun 2021 sekarang ya, tahun 2021 dia nggak pernah lapor padahal dia udah bisnis dari tahun 2000 ya, dari tahun 2018 lah ya, udah 4 tahun bisnis. Jualan HP misalnya ya, punya apa tuh istilahnya counter ya, punya counter HP, jualan HP ya, omsetnya udah lebih dari 4,8 M setahun. Nah, tahun 2021 baru ketahuan sama orang pajak ya. Maka di sini dia kena ya ditarik mundur ya. Sampai 5 tahun ya, sampai tahun 2018 ya. 2018 sampai 2021 ya, dihitung berapa Bapak udah omset jualannya ya, kena dia ya. Kena PPN 10% ya. PPN 10% ya. 10% dari apa? Tadi misalnya dia 20 M ya. Kan udah 5 tahun, 1 tahun aja misalnya 1 tahun taruhlah dianggap 5 M ya. 5 ya, dia udah 4 tahun berarti 20 M. 20 M kali 10% ya. Berapa tuh? 2 M ya. M ini ya. Bukan ember ya, miliar ini ya. Kena 2 M. Padahal belum tentu pada tahun 2021 dia punya duit 2 M ya. Kasihan sekali ya. Ditambah sanksi ya, sanksi administrasi ya. Sanksinya kalau nggak salah ini kenaikan ini ya. Kenaikan juga ya. Sampai 150 ya. 150% ya. Jadi 2M tambah 150%. 6M ya. 5 ya, 5M. Ya, gulung tikar dia langsung ya. Itu ya. Akibat tidak memperhatikan undang-undang hukum pajak ya. Ya teman-teman ya. Sekarang yang mau bisnis ya, yang udah mulai nih jualan ya. Baik, sama aja ya, jualan online juga itu termasuk pengusaha juga ya. Nah, lihat-lihat kalau udah tarif ya, kalau udah omsetnya mendekati 4,8, nah itu nanti bisa kena ini namanya tindakan jabatan. Itu ya teman-teman ya. Lihat aja di modul sudah ada. Kemudian bisa juga dihapus, ini baca aja lah masalah penghapusan ini ya. Saya kira nggak terlalu penting. Penting sih ya, tapi karena waktunya terbatas, saya percepat aja. Apa nih? Baik, saya kira itu sudah cukup. Nah, sekarang pelaporan pajak ya. Jadi intinya apa pelaporan pajak, teman-teman? Ini kaitannya dengan SPT ya, surat pemberitahuan yang selesai kemarin ya, bulan April untuk wajib pajak badan, terakhir 31 April. Untuk wajib pajak orang pribadi terakhir kemarin 31 Maret ya. Intinya adalah SPT ini sarana ya yang digunakan untuk melaporkan ya. Apa saja yang dilaporkan? Ya, pembayaran pajak ya. Jadi tidak hanya pembayaran pajak saja ya teman-teman ya, penghitungan atau pembayaran pajak, ternyata juga melaporkan objek pajak ya. Melaporkan objek pajak juga dilaporkan di situ ya. Baik yang objek maupun yang bukan objek ya. Nah, nanti ada kolom-kolomnya. Kemudian juga melaporkan harta dan kewajiban itu ya. Kemudian mengisi dengan benar tentunya ya. Ada 3 syarat di sini, benar, lengkap, dan jelas ya. Kemudian menggunakan huruf Latin ya, bahasa Indonesia, angka Arab, satuan rupiah ya. Kemudian ditandatangani, dikirim di kantor pajak ya, teman-teman, kira-kira itu ya. Kemudian ada yang diizinkan ya menggunakan bahasa asing untuk pembukuan ya, teman-teman ya. Kalau untuk SPT harus bahasa Indonesia, kalau untuk pembukuan boleh dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dengan izin menteri ya. Untuk SPT wajib dengan bahasa Indonesia ya. Dan mata uang selain rupiah juga boleh ya dengan izin menteri. Teman-teman baca aja. Penandatanganannya silahkan ya. Bisa dengan di digital elektronik juga sudah bisa sekarang ya, penandatanganan digital. Disampaikan nanti dengan elektronik ya, e-filing atau juga secara manual juga ya, masih bisa.
Batas waktunya ini sangat penting sekali. Untuk SPT masa tiap bulan ya. Ini disebut dengan SPT masa, ini SPT bulanan lah gitu ya. Ini disampaikan untuk wajib pajak badan ya teman-teman ya. Atau pengusaha juga ada ya SPT masa. Nanti kita lihat apa aja SPT masa. Kemudian SPT tahunan untuk OP dan badan ya. Duh, ngantuknya Pol ini ya. Gak ada yang nanya nih ya. Intinya situ ya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang namanya kewajiban untuk menyampaikan SPT masa, tapi bisa dilakukan secara periodik ya. Yaitu beberapa masa pajak sekaligus, misalnya untuk SPT masa PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25 itu nanti kita lihat di pelajaran PPh. Intinya sih ini tentang setoran ya tentang cicilan pajak ya. Jadi pajak bisa dicicil, cicilan pajak ya. Cicilan pajak agar nanti di akhir tahun dia tidak membayar pajak terlalu besar, maka dia mencicil tiap bulan. Tapi ini menjadi kewajiban ya, menjadi kewajiban. Apabila tidak dibayar, dia menjadi terutang ya dan terkena sanksi. Ya teman-teman ya, ini dibaca aja lah. Cara memperpanjang, jadi bisa dipanjangin, bisa dikasih dispensasi ya untuk menyampaikan SPT lebih dari 2 bulan bisa ya. Ini sanksinya ya. Pertama akan diberikan surat teguran dulu ya. Kemudian ya, ini SPT yang dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak dilampiri dengan keterangan yang diperlukan ya, disampaikan, menyatakan lebih bayar ya. Tetapi disampaikannya sesudah berakhirnya tahun pajak, setelah 3 tahun berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau kita menyampaikan SPT lebih bayar, jangan sampai disampaikannya telat banget sampai lewat dari 3 tahun. Ya, kalau udah lewat 3 tahun dianggap tidak ada SPT lebih bayar ya, dianggap tidak disampaikan. Ya itu teman-teman ya. Kemudian juga dianggap tidak disampaikan apabila sudah ada pemeriksaan ya. Jadi kalau sudah diperiksa baru menyampaikan SPT, maka SPT-nya dianggap tidak disampaikan. Saya kira itu ya. Untuk PKP, ini silakan teman-teman baca aja. Ya. Ini apa ini? Ini masalah penandatanganan ya. Nah kemudian masalah pembukuan ya. Nanti pembukuan kita bahas besok aja lah ya. Pertemuan berikutnya masalah pembukuan. Salah apa lagi nih? Lampiran-lampirannya ya. Melampirkan laporan keuangan ya, silakan dibaca aja. Ini banyak sekali ya. Nah, ini sanksinya ya, apabila tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan, denda 500.000 ya untuk wajib pajak badan dan 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak badan 1 juta ya, sorry ya. Untuk SPT tahunan, untuk SPT masa 500.000. Kalau orang pribadi dendanya 100.000. Buat gue enak tuh Pak, dendanya kita nggak usah bikin lah. Kita didenda aja 100.000. Ya jangan gitu ya. Karena nanti kalau kita nggak menyampaikan SPT, ya ini kan denda keterlambatan. Nanti kita dianggap ya bisa aja nanti karena tidak bikin SPT ya. Kemudian orang pajak memeriksa harta kekayaan kita. Wah ini kok hartanya banyak ya. Hartanya banyak ya. Ada rumah, ada mobil ya. Ada emas ya. Nggak bikin SPT nih. Bapak saya dikenain denda aja 100.000. Oh nggak bisa gitu. Nah, saya bikin SPT aja, nggak bisa gitu. Ini udah diperiksa, udah nggak bisa lagi bikin SPT ya. Nah, ya kan? Nah ini harta-harta kamu yang bermiliar-miliar ini dianggap penghasilan nanti ya. Tinggal dikalikan aja dengan tarif PPh pasal 17 ya. 30%. Ya, hartanya miliaran dikali 30% ya. Kena ya. 300 juta. Wah, kan? Labakan ya. Nah, makanya hati-hati ya. Jangan kita pikir wah kita denda aja lah 100.000 nggak usah bikin SPT ya. Itu sih kalau cuman denda 100.000 oke ya, tapi nanti efeknya jika ada pemeriksaan, nah kita nggak bisa mempertahankan dalil-dalil kita. Ya diperiksa ada harta segini banyak dari mana? Dari warisan Pak. Wah nggak bisa ya.
Untuk menyatakan ada warisan harus dinyatakan di SPT. Itu ya teman-teman ya. Intinya sini teman-teman nanti harus hati-hati lah sama pajak ini ya. Kalau kan udah belajar hukum pajak, jangan sembarangan. Apalagi saya lihat nih udah mulai jadi pengusaha semua nih ya, Mulyadi ya. Udah jadi lawyer ini ya. Saya lihat tuh ya. Udah mulai buka praktek tuh ya. Ini juga ada yang ya jadi artis saya lihat nih ya. Kan sudah mulai melek pajak lah itu ya teman-teman ya. Saya kira itu ya kuliah kali ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan suara ya dan energi. Yang mau ditanyain kan nih? Dibaca aja lah ya. Apa sih ini? Cukup kayaknya. Cukup ya. Baiklah, cukup aja deh. Ini minggu depan ya. Kalau masih ini kita lanjut lagi tentang pemeriksaan pajak ya, teman-teman ya. Ini apa nih? Ini baca aja lah. Intinya sih memang ini sangat penting sekali ya, teman-teman. Pembetulan ya. Pembetulan sih ini. Jadi SPT bisa dibetulin ya. Bisa dibetulin dalam jangka waktu ya yang tidak terbatas. Jadi mau kapan aja bisa ya. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun ya. SPT bisa diperbaiki ya. Tapi ya kalau sudah ada pemeriksaan ya, maka dia tidak bisa ya diperbaiki ya. Bisa diperbaiki tapi kena sanksi yang disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian ya, teman-teman, di pasal 8 ayat 4 ya. Itu kalau kita inisiatif mau memperbaiki ya, dikenakan sanksi ya. Sanksinya berapa? Sanksinya kenaikan 50% ya, 50% aja ya. Tapi kalau kita masuk, kita tidak ngaku ya, sudah diperiksa, kita tidak melakukan pembetulan, diperiksa juga tidak membuat ya, tidak mengakui kesalahan dalam maka kita kena yang pasal 8 ayat 3 dalam bentuk SKP ya. Pasal 8 ayat 3 dendanya 150%. Jadi teman-teman bisa pilih mau kena yang 50% tapi ngaku ya, ngaku salah pengisian SPT-nya, atau mau kena yang 150% pasal 8 ayat 3 ini enggak ngaku ya. Apabila wajib kamu sendiri mengungkapkan ini ngaku ya. Oh enggak, yang 8 ayat 3 ini kalau ada perbuatan pidana ya. Kalau ada perbuatan pidana dia ngaku, maka dia tidak dikenakan pidana di pasal 38 ya, dan pasal 38 ya, dia dapat 150. Jadi kalau yang 150 ini kalau ada indikasi pidana ya. Oke, segera itu teman-teman ya. Kita akhiri temuan ini karena tidak ada yang nanya ya. Tidak ada yang nanya. Nanti kalau mau nanya di YouTube aja lah ya. Di YouTube aja, silakan teman-teman yang mau nanya. Bapak punya YouTube? Iya kan saya share. Oh iya. Putra nggak pernah ini ya, buka YouTube saya ya. Enggak, Pak. Itu saya share. Ini ada grupnya kan? Ada grup WhatsApp kelas. Ada, Pak. Nah, itu materi nanti di-share ke grup ya. Nanti biasanya saya WhatsApp ke siapa nih? Ke Zulfikar ya, Zulfikar atau Mulyadi. Nanti dikirim ke grup ya. Itu saya kasih nanti link YouTube saya ya, bisa lanjut di situ ya. Oke ya. Untuk ini kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman yang mau nanya lagi bisa di YouTube aja ya, di YouTube saya. Kalau dia nggak jelas, mulai dari materi pertama itu udah ada YouTube. Nanti saya ini lagi deh, saya kumpulin karena mencar sih emang saking banyaknya kelas saya ya, nggak saya kumpulin per kelas sih. Jadi saya kumpulin, saya taruh linknya di Adlink ya. Kalau di Adlink teman-teman udah pada bisa masuk Adlink semua ya? Bisa, Pak. Nah, nanti di Adlink saya rapin tuh Adlink kok tadi saya buka ada apa itu dia? Kok ada materi dari kelas lain masuk ya, makanya kacau juga. Baik, terima kasih ya teman-teman ya.
Makasih. Sama-sama Pak. Ya, Saya Baik, makasih. Pak. ya sama-sama izin ya. Tugasnya sih Terima kasih belum banyak ada ya. Pak. Ya sama-sama. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Ya. Pak. Ya. Selamat Waalaikumsalam, sore. Terima Pak. Sore. kasih. Sore, Pak. Sama-sama. Terima Pak, kasih minggu ya depan Pak. backgroundnya ganti dong Pak. Backgroundnya ganti. Apa nih? Yang bau-bau pajak dong. Oh gitu ya. Siap. Bang yang bau pajak ya Pak. Jangan pajak yang bau gitu ya. Ya, jangan. Oke ya. Izin ya teman-teman ya. Iya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Ya, Pak.